Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat pagi tentunya. Perkenalkan, saya Selvi Dwi Hartiani, dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi pada Prodi Teknologi Informasi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baik, sebelum kita masuk ke materi sistem operasi, kita perlu mengenali apa itu sistem operasi ya, atau biasa disebut dengan SO ya. Operating system itu atau sistem operasi adalah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer yang menyediakan sekumpulan layanan kepada pengguna atau user, sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Nah, intinya gini, sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau software ya, yang berfungsi sebagai antarmuka. Antarmuka itu user interface ya, jembatan antara komputer dengan pengguna gitu ya. Tanpa sistem operasi komputer itu ya tidak bisa apa-apa ya. Tanpa sistem operasi, pengguna pun juga tidak bisa menjalankan aplikasi program komputer seperti itu. Intinya gimana sih antara hardware itu kan perangkat keras kan tidak punya mulut ya, istilahnya itu dia benda mati, benda keras. Nah, itu bisa berkomunikasi dengan kita gitu loh. Nah, caranya itu adalah diberikan software sistem operasi itu biar mengerti, biar kenal gitu. Seperti itu inti dari pengertian dasar sistem operasi. Baik. Nah, kemudian masuk ke sejarah sistem operasi ya. Untuk sejarah sistem operasi sendiri itu disimpulkan oleh Andreas Tannenbaum. Itu seorang pakar komputer ya. Beliau seorang profesor ya di universitas di Amsterdam, tapi negara asalnya adalah di Amerika. Itu menyimpulkan bahwa sistem operasi itu punya sejarah sendiri ya, punya sejarah sendiri. Itu dimulai dari namanya generasi pertama itu di tahun 1945, kemerdekaan ya, sampai 55 ya. Di situ masih sederhana ya, itu baru menggunakan bilangan biner dengan menggabungkan bilangan biner dengan tabung vakum ya di zaman itu. Tapi dia sudah mulai menumbuhkan itu gabungan antara biner dan tabung vakum ya, hanya dapat diprogram untuk membuat perhitungan sederhana saja waktu itu. Kemudian masuk ke generasi kedua. Generasi kedua itu 55 sampai 65 ya. Nah, ini baru di generasi kedua itu diperkenalkan namanya Batch Processing System ya, BPS ya. Nah, itu sebuah job ya yang dilakukan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, disinilah pertama kalinya muncul bahasa pemrograman namanya Fortran ya. Fortran itu singkatan dari apa ya? Ini formula translator. Nah, nanti selain melihat video pembelajaran ini, teman-teman semua mahasiswa diharapkan membaca dan mempelajari modul yang ada di LMS. Itu semua sudah saya rangkum di situ. Silakan dibaca, dipelajari. Insya Allah ini ya sudah dirangkum tentang sejarah sistem operasi. Juga diawali dengan ditemukannya bahasa-bahasa mesin ya, bahasa assembler gitu ya. Kalau saya dulu kuliah waktu S1 tuh sempat belajar bahasa assembler, COBOL seperti itu ya. Cuman sekarang kalau sekarang tuh namanya apa ya, yang mirip-mirip tuh C++ itu, C++, Pascal, Java, nah seperti itu, assembler. Nah, kemudian masuk ke generasi ketiga ya. Generasi ketiga itu
Nah, ini mulai tahap ini ditemukan multiprogramming ya dari IBM ya. Sorry. Di tahun ini itu udah mulai ditemukan IBM, kemudian ada juga muncul, udah mulai muncul awal-awal muncul mau MS DOS itu di tahun-tahun itu ya. Nah, masuk ke tahun keempat. Tahun keempat ini itu udah dimulainya itu di tahun 80-an itu sudah ada komputer yang bisa dimiliki di rumah-rumah ya. Nah, di tahun ini juga itu ditemukannya ini jaringan komputer, makanya apa banyak sekali komputer-komputer yang bisa dimiliki oleh apa namanya user atau pengguna atau masyarakat umum ya. Nah, di tahun ini muncul juga istilah chip prosesor, di mana perusahaan-perusahaan atau universitas-universitas itu mulai memiliki komputernya sendiri ya. Itu ditemukannya udah mulai berkembang namanya MS-DOS ya. MS-DOS itu singkatan dari Microsoft DOS Disk Operating System. Nah, itu ya. Nah, yang sekarang itu generasi kelima, 90-an sampai generasi kelima ya. 90-an itu sistem operasi mobile. Itu sistem operasi mobile di mana sistem operasi itu terdapat dalam telepon genggam ya. Makanya di tahun-tahun 90-an itu sudah ditemukannya sistem operasi mobile. Nah, diawali di tahun 97-an. Nah, 97 itu dikeluarkan namanya itu PDA ya. PDA itu Personal Digital Assistant ya. Nah, itu disusul oleh Nokia ya. Nokia mengeluarkan Symbian waktu itu ya. Kemudian disusul dengan ini keluarannya RIMS itu BlackBerry, dia muncul BlackBerry ya. Nah, kemudian disusul juga Apple, dia mengeluarkan iOS-nya ya, iOS dari Apple itu yang sekarang sampai sekarang. Nah, di tahun 2000-an ya, Android itu muncul dengan berkolaborasi dengan Google ya. Tahun 2000-an kalau nggak salah 2004 apa ya yang ininya boomingnya Android itu. Nah, itu menjadikan Android sampai saat ini itu menjadi apa ya pemimpin uh, penjualan dan pengguna terbanyak di seluruh dunia dan belum ada yang menggantikan sampai saat ini, masih dipegang oleh Android seperti itu. Nah, kemudian masuk ke macam-macam sistem operasi ya. Sistem operasi itu tadi kan udah kita bagi ini ya macam-macamnya ya, tahun-tahunnya, sejarahnya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah desktop ya. Desktop itu ada Unix, ada Linux, ada Macintosh ya. Ada yang tadi ya, yang awal tuh MS DOS, Microsoft Disk Operating System. Kemudian ada Novell ya. Novel ini agak asing ya mungkin bagi kalian ya, tapi di tahun-tahun saya waktu belajar itu novel tuh ini seperti software untuk sistem operasi untuk jaringan, dia itu novel tuh. Kemudian nah ini yang selalu berinovasi yaitu Windows sampai sekarang ya, Windows. Sampai sekarang saya juga pakai Windows. Yang berbasis mobile ya, yang berbasis mobile itu jelas ada Android ya. Kemudian ada iOS, ada mobile. Windows Mobile juga ada ya, Windows Mobile. Windows Mobile, kemudian ada BlackBerry, ada Palm ya. Palm itu yang untuk fungsi sistem operasi ya. Sistem operasi sendiri itu pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama ya kan. Yang pertama hardware, yang kedua aplikasi ya, program aplikasi atau software application. Yang ketiga sistem operasi atau operating system atau sistem software ya. Dan yang keempat adalah kita atau pengguna atau kalian ya. Nah,
keempat komponen itu dapat berhubungan satu sama lain ya, itu membutuhkan sebuah sistem operasi atau operating system ya. Jadi bisa disimpulkan secara ini secara umum ya, fungsi dari sistem operasi sendiri itu adalah untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna dan user yang diawasi oleh sistem operasi itu. Untuk materi dasar sistem operasi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari modulnya di LMS e-learning up45.ac.id. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.